Shalom bagi kita semuanya. Di sini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya baca dari yang akan saya baca. Ini sama-sama biasa kan saya baca dulu baru saya bagikan. Ini pertama kali saya baca langsung juga saya tag video biar nggak terlalu banyak memakan waktu. Yang berjudul Jawaban Doa. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Kisah 1 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yohanes 6 ayat 15. Begini firman Tuhan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Doa orang-orang Yahudi agar Mesias datang pada zaman Yesus adalah seperti doa orang-orang Kristen saat ini yang meminta agar Tuhan menjadikan hati mereka baru dan taat kepadanya. Saat itu orang-orang Yahudi menghadapkan agar Tuhan mengirimkan Mesias yang akan mengembalikan hati mereka kepada hukum Tuhan dan membuat mereka makin hidup suci. Lalu Yesus datang. Ternyata antara permohonan, doa, dan kesiapan menerima hasil doa tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena tidak ada seorang pun yang menduga bahwa jawaban atas doa-doa mereka wujudnya adalah Yesus. Mereka mengharapkan raja atau pahlawan yang akan datang dan membebaskan mereka dari penjajahan masa itu. Tetapi yang datang justru mengambil rupa hamba yang sederhana, anak tukang kayu. Jadi kalau kita bertanya kepada orang-orang di masa Yesus, apakah doa mereka sudah dijawab dengan kelahiran Yesus? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Mengapa begitu? Ya, karena apa yang mereka bayangkan ternyata jauh dari kenyataannya. Mereka minta sesuatu yang telah dibungkus oleh mitos dan legenda tentang Mesias yang akan datang. Sehingga gambaran sang Mesias itu sudah tercampur menjadi begitu populis dan legendaris. Tidak cocok dengan Yesus yang sederhana. Nah, akibatnya kedatangan Yesus lebih dinikmati oleh mereka yang memang selama ini kurang peduli pada kedatangan Mesias karena sibuk dengan urusan mereka sehari-hari. Mereka tidak sempat membayangkan kehebatan Mesias. Mereka hanya memiliki gambaran minim saja, tetapi justru mereka yang menerima. Sekarang pindahkan situasinya dengan kita saat ini. Kita bisa saja berdoa agar sesuatu terjadi dalam gereja kita, tapi kita belum tentu mengenalinya ketika jawaban doa itu datang. Sebab seringkali jawabannya berbeda dari yang kita harapkan. Hanya waktu saja yang akhirnya bisa membuktikan apakah memang itu jawaban doa kita atau tidak. Kita terus berusaha mengenali apa kehendaknya dan kemauannya bagi hari-hari ini. Bagi kita hari-hari ini. Kita tetap terbuka kepadanya. Jangan mulai dengan motif-motif tertentu, sebab semuanya itu akan tergantung juga pada kedaulatan Tuhan. Misalnya tentang kapan, bagaimana, dan siapa. Prinsipnya jangan mulai coba-coba untuk menjadi Sarah dengan menyarankan kepada Abraham agar mengambil Hagar untuk membantu Tuhan. Tuhan menjawab permohonan doa mereka. Akhirnya itu hanya menciptakan persoalan sampai hari ini. Di satu pihak kita merindukan pekerjaan rohnya, menantikan dan mendoakannya. Di pihak lain kita harus siap dengan pekerjaan dan kemunculannya yang di luar dugaan. Bisa jadi jika Tuhan memberikan kebangunan rohani kepada kita tidak dimulai dengan yang umumnya kita duga, tetapi melalui cara yang aneh dan di luar perkiraan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memahami pekerjaan yang ajaib. Doa, Tuhan tolong kami agar dapat melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa sekalipun di dalam hal-hal yang kelihatannya sepele. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Tuhan menjawab doa manusia dengan caranya sendiri dan kita harus melihatnya juga dengan cara Tuhan. Tuhan menjawab doa manusia dengan caranya sendiri dan kita harus melihatnya juga dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Mungkin ada hal akhir-akhir ini teman-teman atau kita yang berdoa tapi kita tidak menemukan jalan keluar dari jawaban doa kita. Sebab kita tahu bahwa jawaban doa, kalau kita berdoa itu, jikalau kita Tuhan menjawab doa manusia dengan cara sendiri dan kita harus melihatnya juga dengan cara Tuhan. Jangan kita lihat dengan cara manusia. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang-orang Yahudi merasa Mesias itu seperti raja-raja yang hebat gitu, tapi buktinya hanya seorang hamba seperti Yesus gitu. Jadi mari lagi kita belajar melihat dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kuan-kuanan 21 ayat 5 berkata, rencana si megermet maba keuntungan,
perbahanan si merudu-rudu, mereka kerugian. Proverbs 21 part 5 says, "The thoughts of the diligent stand only to plenteousness, but of everyone that is hasty only to want." Jadi kalau kita buru-buru, kita hanya mendapatkan kekurangan saja dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi marilah kita tetap tenang, tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang terpenting itu motivasi kita melakukan hal-hal itu harus kepada Tuhan. Seperti saya membuat video seperti ini. Tujuan saya bukan untuk panjat sosial dan lain sebagainya, tapi karena saya memang digerakkan Tuhan untuk membagikan ini kepada teman-teman, agar berkat ini jangan berhenti di saya gitu. Saya memakai platform media sosial saya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi marilah kita melakukan apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan kita pribadi. Karena kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, otomatis Tuhan akan menyenangkan hati kita juga. Tapi kalau kita menyenangkan hati kita sendiri, belum tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman, sepanjang hari ini mari kita tetap andalkan Tuhan, tetap cari utamanya Tuhan, dan jangan tergesa-gesa melakukan apapun itu, tetapi tetap tenang dan fokus. Karena firman Tuhan katakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.